Jen. Good morning. Morning. Tell me when I can start. Go for it. We're recording. So you can go ahead and begin whenever you're ready. And I'll do some question and answer with you. Introduce yourself. Oke, selamat pagi STI Family. Seperti biasa, hari Selasa itu adalah leader story. Tadinya direncanakan hari ini Dr. Mira, tapi karena tidak ada konfirmasi, saya menggantikan. Jadi, mohon maaf kalau nanti PowerPoint-nya. Sebenarnya ini saya gabungin 2 PowerPoint dan barusan aja saya kerjain 10 menit. Karena suatu saat saya akan share lagi yang lebih komprehensif. Jadi ini adalah journey saya di USANA. Beberapa mungkin sudah pernah lihat ini, karena ini pernah saya bawakan di STI Dinner, kalau nggak salah 2 di STI Dinner terakhir. Tapi kemudian Nathan bilang ditambah dengan Why dan Story. Jadi saya gabungin dengan training saya yang Why dan Story. Jadi teman-teman akan dapat gambaran bagaimana hidup saya sebelum USANA dan setelah USANA dan apa yang saya excited dan akan saya kerjain di USANA. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, why saya adalah ini, anak-anak saya. Jadi beberapa mungkin sudah tahu, tapi beberapa teman-teman di luar daerah atau yang belum pernah ketemu saya, mungkin belum tahu, saya adalah seorang single mom dari 4 anak saya. Saat ini yang dua sudah kuliah dan yang nomor 3 itu sedang di kelas 2 SMA dan yang kecil kelas 5 SD. Jadi saya masih punya perjalanan panjang untuk sampai mereka lulus kuliah. Yang kecil baru umur 11 tahun. Kalau saya mau bekerja terus sampai dia lulus kuliah, kira-kira saya akan butuh waktu sekitar 13 tahun dan 14 tahun lagi. Persoalannya adalah saya sudah membiayai hidup saya sendiri sejak umur saya 19 tahun. Jadi ketika saya kuliah semester 3, itu orang tua saya bilang bahwa mereka udah nggak bisa membiayai saya lagi. Jadi saya udah kerja dari umur 19 tahun, terus saya pikir-pikir, apakah saya mau ya sepanjang hidup saya habiskan untuk kerja. Jadi sebenarnya di tahun 2002 saya menemukan solusi yang sebenarnya menyenangkan untuk mencari uang, karena di tahun itu saya menjadi penulis skenario di mana sebenarnya penghasilan saya jauh melebihi orang-orang yang kerja di kantor 9 to 5. Tapi kerjaan saya kayak gini nih. Kalau teman-teman lihat foto saya yang di atas kanan, itu foto diambil tahun 2004, di mana saya tinggal di sebuah apartemen besar, sebuah apartemen yang luasnya hampir 200 meter dengan 3 kamar, 1 service area, 1 kamar pembantu. Di situ saya tinggal di apartemen milik Rapi Film. Ada ART-nya, saya disediakan makan, saya tinggal di situ gratis. Tapi saya kayak di penjara. Jadi saya cuma bisa tidur kayak gini nih, tidur ayam. Jadi saat itu saya tidur 4 jam sehari, rata-rata. Jadi malam saya tidur 3 jam. Siang saya tidur sejam di sini nih. Jadi ini nanti teman-teman akan bisa lihat posisi apartemen seperti apa. Ini saya tidur sambil menunggu penulis-penulis saya menyelesaikan tulisan. Kayak gitu. Nah, mimpi saya adalah saya ingin punya kebebasan kayak ini. Simar dan Dip adalah role model saya nih di USANA. Jadi saya pengen, karena menurut saya ketika menjalankan bisnis di sana, mereka tuh kayak selangkah lebih maju. Mereka nggak cuma jual di sana, tapi mereka menyebut dirinya life designer. Jadi mereka punya kebebasan, mereka bisa kerja dimanapun, mereka bisa menghasilkan uang sambil traveling. Kayak gitu. Jadi why saya tuh ini adalah yang menggerakkan saya,
ini adalah kehidupan yang saya tidak mau lagi, ini adalah kehidupan yang mau saya raih. Kayak gitu. Nah ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ini di kanan atas saya tidur, itu sebenarnya di seberangnya adalah ini dia meja kerja saya. Jadi teman-teman bisa lihat di kiri atas itu meja kerja saya. Terus saya sehari-hari tuh di situ, di sebelah kiri saya lagi tuh ada laptop saya. Di balik laptop saya itu ada kamar kerjanya penulis. Jadi ini adalah apartemen di mana saya tinggal bersama 11 karyawan saya. Saya punya 8 penulis, saya punya 1 asisten pribadi, saya punya 1 orang IT yang nyambungin semua laptop. Jadi ketika penulis-penulis saya kerja, saya bisa lihat mereka lagi buka screen apa dan lagi ngetik apa. Jadi saya bisa tahu kalau si A seharian nongkrong di laptop, tapi sebenarnya dia sehari ini cuma nulis 1 halaman, kayak gitu saya bisa tahu. Saya punya 1 supir, saya punya 1 ART, saya punya 1 babysitter untuk anak saya yang kecil. Jadi saat itu saya tinggal hanya dengan anak saya yang paling kecil, yang ketiga. Nah, hidup saya sehari-hari itu di bangku ini atau di bangku yang ini, yang kanan atas tidur. Nah, di sebelah kanan itu adalah saya lagi umroh. Tapi ketika yang lain jalan-jalan, saya tetap meriksa tulisan. Saya tetap meriksa tulisan, teman-teman bisa lihat ya, saya zoom. Saya minum suplemen supaya sehat. Kayak gitu. Jadi hidup saya tuh kayak gini. Di rumah, di depan laptop, even saya jalan-jalan pun di depan laptop. Nah, ini yang kiri bawah, ini saya ulang tahun ke-32 di Bali. Tapi saya bangun jam 6 pagi, dari jam 6 sampai jam 11 saya kerja. Anak-anak saya sarapan jalan-jalan. Nah, saya tuh bersama anak-anak dari jam 12 makan siang sampai jam 9 malam, selesai makan malam sampai ke rumah. Jam 9 malam anak-anak tidur, saya kerja lagi sampai jam 12. Jadi bisa dibilang kalau dulu itu pacar saya itu laptop, kemana-mana saya bawa. Nah, ini hidup saya sehari-hari. Jadi ini hidup saya sehari-hari sebagai penulis skenario. Ini kalau saya traveling, saya tetap dikejar-kejar deadline. Bahkan saya jalan-jalan sama anak-anak, saya juga dikejar deadline. Nah, ini adalah hidup saya saat weekend. Ya, ini hidup saya saat weekend. Teman-teman bisa lihat di pintu itu tuh jadwal sinetron saya. Jadi saat ini saya bekerja di 3 production house. Secara resmi saya kerja di Multivision. Saya sebenarnya kontraknya eksklusif. Jadi harusnya saya nggak bisa nulis di tempat lain. Kenapa itu saya nulis dengan nama samaran. Jadi di Multivision saya pakai nama Mia Amalia. Lalu saya kerja di Cinemark, saya pakai nama Nyala Sofia. Di Rapi Film saya pakai nama Sofi Naila. Nyala Sofia adalah nama anak ketiga saya, Nyala Sofia. Tapi saat saya hamil, saya antara mau kasih namanya Nyala Sofia atau Sofi Naila. Jadi Sofi itu saya ambil dari buku yang bagus sekali, buku filsafat yang ditulis dengan cara modern, judulnya Dunia Sofi. Jadi saya tergila-gila sekali pada buku Dunia Sofi di tahun 99 saat saya punya hamil anak pertama. Tapi saat itu suami saya nggak kasih saya untuk namain anak saya dengan nama itu. Tapi di anak ketiga akhirnya saya bilang, aduh saya suka banget sama ini, saya kasih nama anak saya Nyala Sofia. Jadi ini adalah jadwal sinetron saya. Ini adalah posisi weekend di mana seluruh karyawan saya pulang ke rumah, sementara saya jaga kandang. Justru anak-anak saya yang datang ke saya. Jadi saat itu saya hanya tinggal bersama Nyala dan babysitternya. 2 anak saya ini tinggal dengan ibu saya. Jadi itu hidup saya sebelum Yusana. Sebenarnya secara finansial menyenangkan dalam arti seminggu sekali saya ke bank untuk setor cek, itu saya nggak harus ngantri karena saya langsung masuk ke ruangan khusus kayak gitu. Jadi cuman kehidupan yang hanya tidur 4 jam, nggak bisa kemana-mana. Jadi dari tahun 2004 sampai tahun
Ini 2004 ini terakhir kali saya bisa jalan-jalan sama keluarga saya, karena setelah itu sama sekali nggak bisa keluar Jakarta. Bahkan saat salah seorang penulis saya menikah di Jogja, itu saya kirim 12 karyawan saya ke Jogja, saya bayarin tiketnya, saya bayarin hotelnya, tapi saya sendiri nggak bisa pergi karena saya harus ada yang jaga kandang karena takut ada revisi atau saya harus ke lokasi syuting. Jadi hidup saya sangat 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 terikat. Saya sudah ada di saat itu saya berada di kuadran kedua, tapi masih di kiri. Jadi saya masih menukar waktu saya dengan uang. Nah, sebenarnya apa sih yang membawa saya ke Yusana? Jadi ini adalah ibu saya. Kalau teman-teman lihat, tangan ibu saya kayak kaku ya, karena ini pasca stroke. Jadi ini adalah lebaran tahun 2017. Tangan ibu saya masih kaku pasca stroke. Ini adalah lebaran tahun 2018. Di mana ibu saya udah bisa jalan, lihat rambutnya tumbuh dan hitam lagi. Tadinya di sini putih-putih, di tengah ini rambut ibu saya hitam. Dan ini rumah ibu saya ini 4 kamar. Setiap hari ibu saya tuh nyapu ngepel sendiri loh. Bukan karena saya nggak kasih uang untuk pembantu, dia nggak mau. Dia bilang nggak apa-apa, ini olahraganya mama. Jadi tiap hari dia bangun jam 2, jam 3, sholat tahajud. Setelah itu dia nyapu ngepel, ngerendam cucian, dan masak sarapan buat anak-anak. Di rumah saya masih punya asisten cuma untuk nyapu cuma untuk cuci gosok, tapi ibu saya tuh aneh, ibu zaman dulu kita punya mesin cuci. Nah, dia itu sebelum baju dimasukin ke mesin cuci tuh sama dia direndam, terus disikat dan dikucek. Baru nanti sebenarnya mbaknya cuma datang mencet-mencet doang, mencet, jemurin, gosok. Jadi dalam setahun kehidupan saya nih. Ini 2018, nah ini di kanan nih 2019, lihat mukanya ibu saya kulitnya hampir sama saya. Karena dia minum semua botol Yusana kecuali Yusanimal. Tapi gara-gara saya sering ngemil Yusanimal, kadang-kadang ibu saya juga kalau lagi pengen manis-manis, saya suruh ngemil Yusanimal. Jadi lihat, umurnya sekarang sudah 69 tahun, tapi kulitnya seperti itu, berkat Yusana. Ya. Nah ini hidup saya setelah Yusana. Saya bisa makin sering bareng-bareng anak saya, ibu saya sehat, secara personal development, tadinya dari seorang yang berpikir saya nggak bisa public speaking, sekarang saya menjadi speaker nggak cuma di sana, tapi juga beberapa organisasi pernah mengundang saya untuk bicara soal mindset. Jadi ada organisasi single mom, ada organisasi single mom community. Sekarang saya juga salah seorang fasilitator di Pentas, Perempuan Tanpa Stigma. Dan ini saya saat menjadi silver director. Oh no, ini saat saya menjadi director di Medan, November 2018. Terus, ini vision board saya. Nah, ini tahun lalu di Grand Celebration, anak saya tiba-tiba punya ide, Bun, foto di situ deh, ceritanya Bunda udah jadi diamond, kayak gitu. Saya foto di sini, doanya anak saya, amin. Nah, yang saya excited dengan Yusana adalah, pertama, saya makin punya banyak waktu dengan anak-anak saya. Jadi, tahun lalu itu saya bisa traveling sama anak-anak saya 2 kali. Ini bulan Juli di Bali, bulan Desember kita ke Singapura. Dan ini adalah trip saya kedua dari Yusana ke Hong Kong. Waktu itu saya dapat Asia Pacific Growth Trip. Trip sebelumnya, insentif trip saya dapat ke Anyer. Jadi saya dapat trip. Saya nggak tahu sekarang gimana, tapi ketika kita dapat trip buat 2 orang. Jadi kita bisa bawa tim kita untuk menginspirasi mereka. Saat itu saya bawa Mbak Zata yang baru bergabung. Lalu ini ada tim milenial saya yang akan saya terus kembangkan, dan ini adalah Mama Partner Talk. Jadi saya saat ini fokus ke 2 hal, ke milenial dan ke Mama Partner, karena saya ingin ibu-ibu seperti saya yang nggak punya privilege untuk kerja di kantor bisa menghasilkan uang dari mana saja. Nanti
Nanti bulan 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 Maret kita akan ada acara besar untuk ini. Nah, ini saya mau share, sorry. Nah, saya mau share apa sih yang bikin saya bisa meraih semua itu, bisa rank advancement, bisa dapat trip. Beberapa kali saya juga jadi top income earner, tapi saya belum punya datanya. Mungkin nanti next time PowerPoint-nya bisa diperbaiki dengan data-data yang lebih ini, karena tadi saya siapkan hanya 10 menit. Nah, yang saya mau share adalah apa sih yang akhirnya membuat saya memutuskan full time di Usana. Karena di banyak kasus ketika kita join Usana, terutama saya ya, karena saya join sebagai customer dan awalnya menjalankan cuman supaya bisa beli vitamin gratis, saya nggak punya mindset yang benar untuk memperlakukan ini sebagai bisnis. Sampai akhirnya Nathan coaching saya, dan ini yang saya dapatkan dan bisa saya share, mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan dari pengalamannya sendiri. Jadi sebenarnya turning point saya dari jalan Usana seadanya, sampai akhirnya saya memutuskan, oke, saya mau jalan Usana serius adalah buku ini. Jadi ada buku yang bagus banget, judulnya Get Over Your Damn Self, ditulis oleh Romy Neustadt. Jadi tahun lalu kita bikin book club, membaca buku ini. Tahun ini kita akan mulai lagi book club-nya. Buku yang sedang kita rekam adalah GoPro. Jadi nanti habis calling ini, saya ingin teman-teman yang ingin ikut book club GoPro, tulis listnya di grup. Nanti kita akan invite ke grup dan kita bagi materinya. Jadi tahun lalu kita bikin book club yang membaca buku Get Over Your Damn Self. Ini saya ingat banget bulan Februari 2018 saya lagi traveling, saya dengerin buku ini. Jadi buku ini dalam bentuk audible. Saya dengerin buku ini. Begitu saya pulang ke Jakarta, saya bilang sama Nathan, saya mau serius di sana. Kenapa? Karena saya terinspirasi oleh buku ini. Jadi buku ini ditulis oleh seorang praktisi network marketing namanya Romy Neustadt. Background-nya dia adalah seorang eksekutif di periklanan. Jadi posisi dia sebenarnya udah tinggi banget. Cuman saat itu dia anaknya mulai besar dan dia berpikir, ini kapan saya bisa ngomongin waktu dengan anak saya? Karena kalau di Indonesia kita punya privilege ya, bisa nyewa asisten gitu. Di Amerika kan mahal sekali, nggak ada babysitter, nggak ada pembantu gitu, nggak ada asisten. Jadi akhirnya dia memutuskan kerja dari rumah di network marketing. Sampai akhirnya kalau teman-teman baca buku ini, suaminya yang tadinya kerja, akhirnya juga bekerja bareng dia. Tapi butuh waktu ya, ini ada journey-nya dia. Jadi di buku Get Over Your Damn Self ini, kira-kira materinya adalah seperti ini nih. Ini yang membuka mata saya banget. Kalau dulu saya, jadi chapter pertama adalah kenapa orang gagal dan kenapa kamu bisa nggak gagal. Jadi gitu. Jadi di sini yang satu yang membuka, saya kasih glimpse ya, saya kasih teasernya. Di sini yang membuka mata saya adalah biasanya kalau saya ditolak orang, saya langsung menciut, langsung mengkerut kayak bola bekel taruh di air gitu, nggak tahu deh. Pokoknya dulu kalau teman-teman saya bilang, aduh nih gitu, enggak deh gitu, saya langsung cut gitu. Tapi di sini tuh ngebuka mata saya banget. Jadi di chapter 1 ini, selain ngebahas karakter-karakter orang, kenapa orang fail, misalkan yang saya paling ingat adalah mereka tidak hungry, mereka tidak lapar. Nah, saya sadar bahwa saat itu saya nggak lapar, karena saya cuman bilang minimal bisa beli vitamin gratis. Jadi teman-teman hati-hati dengan kata-kata kita, hati-hati dengan pikiran kita. Ketika kita berpikir minimal bisa beli vitamin gratis, akhirnya kita cuma akan dapat vitamin gratis. Kayak gitu. Karena saat itu saya berpikir, aduh lumayan juga ya, tiap hari ngeluarin 3 juta lebih buat ibu saya beli vitamin.
jalanin bisnisnya deh, minimal bisa beli vitamin gratis, ya udah nanti yang dapat cuma vitamin gratisnya. Jadi teman-teman harus lapar, harus mimpi yang besar gitu. Kalau sekarang mimpi saya jadi diamond, mimpi saya sekarang masuk $1 million club gitu. Nah, saya di sini di chapter 1 ini dibahas nih karakter orang yang gagal. Yang paling saya ingat adalah they're not hungry enough. Nah, itu membuka mata saya bahwa oh, ternyata saya nggak terlalu lapar. Yang kedua adalah di sini dia bicara soal 3 ember. 3 ember maksudnya apa? 3 ember ini adalah buat orang-orang yang kita share di sana. Ember pertama adalah orang-orang yang suka produk, enggak, orang-orang yang nggak tertarik produknya dan nggak tertarik bisnisnya. Kalau ketemu orang-orang kayak gitu, ya udah, no hard feeling, jangan dimasukin ke hati, masukin aja ke ember pertama. Nah, ember kedua adalah orang yang, oh enggak, sorry. Ember pertama adalah orang yang suka produknya, suka bisnisnya. Kayak gitu. Nah, ini seru banget ketemu orang kayak gini. Masuk ke ember ke-1, jadiin associate, jadiin tim. Orang kedua adalah orang yang suka produknya tapi nggak tertarik bisnisnya. Nggak masalah. Masukin di ember kedua, customer. Kayak gitu. Nggak usah dipaksa-paksa juga. Tapi tetap aja di awal dikasih tahu ini ada bisnisnya loh. Suatu saat kalau kamu tertarik, seperti kata Ibu Regina, jangan sampai orang-orang yang dulunya pengen jadi customer ketika tahu ada bisnisnya, nyesel karena nggak diceritain. Nah, ember ketiga itu adalah isinya adalah orang-orang yang nggak mau produknya, nggak mau bisnisnya juga. Nggak masalah juga, jangan sakit hati, masukin ke ember ketiga. Tapi yang diajarin di buku ini adalah Anda bisa bilang, oke deh, sebut aja namanya Anita. Ini teman saya beneran namanya Anita. Oke deh, Nit, lo nggak tertarik suplemen, lo nggak tertarik sama bisnisnya, tapi lo kenal nggak orang yang kira-kira butuh Yusana? Kayak gitu. Maksudnya, Beb, gitu. Ya, orang yang sakit, atau orang yang pengen punya penghasilan tambahan. Nah, ketika orang yang sakit, dia akan, oh, ada temen gue nih, darah tinggi, ini. Boleh nggak gue minta kontak dia? Atau enggak, boleh nggak lo kenalin gue ke dia? Bilang bahwa gue bisa membantu kesehatan mereka. Kayak gitu. Itu kemungkinan besar orang akan bilang iya. Karena siapa yang nggak pengen bantu teman yang sehat. Yang kedua, saya akan bilang, lo kenal nggak, Beb, orang-orang yang kayak gue nih? Maksudnya, Beb, iya, yang single mom kayak kita. Nah, ketika ngomong kayak gitu, di buku ini juga diajarin ketika kita ngomong kayak gitu, kita ngomong kriteria orang yang ada di diri orang ini. Saya sama Anita sama-sama single mom, dan dulu biasanya tanggal 20-an kita udah, Beb, punya sisa duit nggak? Kayak gitu. Suka kayak gitu, utang-utangan. Nah, saya akan bilang, iya, orang yang kayak kita, Beb, yang tanggal 20 udah nggak punya duit, yang pengen punya kerja sampingan, yang bisa kerja dari rumah. Gitu. Biar orang itu mikir sendiri. Dia akan mikir, itu kan gue. Gitu. Jadi, ada trik-trik nanti di buku ini. Jadi, intinya, buku ini membuka mata saya bahwa saya mau jalanin ini serius, dan ternyata saya juga bisa. Karena dulu saya punya limiting belief, saya orang kreatif, saya bla 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 bla, saya nggak suka ketemu orang, saya nggak suka public speaking, saya nggak suka jualan. Plus saat itu saya belum bakar jembatan saya masih sambil nulis, saya masih sambil nerjemahin, kayak gitu. Jadi saya masih yang ribet ketemu orang, gue udah nyaman kok, comfort zone, gue udah nyaman kok kerja cuman sama laptop, nggak ngurusin orang, nggak pusing dapat duit, kayak gitu. Nah, buku ini adalah buku yang men-switch button saya dari amatir ke profesional. Jadi untuk ini kira-kira isinya kayak gini. Terus, ini kenapa kita gagal, why you are here, getting your why, terus bikin listnya, bikin story, gimana cara, banyak banget. Yang tertarik sama buku ini bisa minta sama leadernya, kayak gitu. Nih, tuh, yang terakhir aja nih, seru banget, saya seneng banget. Fuck fear. Fear saya banyak banget. Fear of failure, fear of rejection, kayak gitu. Jadi ini adalah buku yang mengubah saya terus. Nah, setelah saya memutuskan untuk serius, ini yang bikin saya selalu jalan nih. Coaching ini. Jadi seminggu itu saya ada 2 coaching. Dengan Nathan, saya biasanya coaching tentang struktur kerja, goal saya apa, action plan saya apa.
yang saya kerjain apa, yang nggak saya kerjain apa yang harus saya improve, apa yang harus saya kurangin. Dengan William biasanya saya coaching tentang mindset, misalkan gimana cara menghadapi prospek yang banyak objection-nya, gimana cara menginspirasi tim yang maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur, cantik. Pokoknya gitu. Jadi carilah mentor yang Anda bisa kerja bareng. Supaya pertama nggak ngerasa sendirian, kedua tahu bahwa kalau ada masalah ada orang-orang yang bisa bantu, kayak gitu. Nah, selain mentoring atau coaching, ini DMO yang juga bikin saya jalan terus. Ini contoh DMO saya 2 tahun lalu nih. DMO sederhana yang bisa dilakukan siapapun. Jadi ini tiap hari nih, jadi tiap hari jam 5 sore saya kirim screenshot ini ke Nathan. Jadi ini contoh salah satu DMO saya. Jadi hari Selasa tadinya saya bilang saya akan kontak 5 orang. Jadi 5 new people. Saya waktu itu kontak Vita, outputnya adalah dia datang ke Selaviv Party. Saya kontak Cynthia, Virus, Ruri. Yang saya follow up adalah Nuni datang ke Selaviv, Sherry datang ke Selaviv, Mary, Helcek, Afi sekarang udah jadi asosiat saya, Lilis, Lintang, Danu, Ririn. Ririn ini nggak jadi asosiat, nggak jadi tapi dia adalah customer Selaviv saya. Sampai saat ini dia udah beli 5 paket Selaviv. Kayak gitu. Terus untuk tim, Tina datang ke office, Kiki bikin Surabaya event, Yara bikin Bali, Indri, Henry, kayak gitu. Terus Meta, terus ini posting satu inspiring post on social media. Saya waktu itu post Selaviv result by customer. Jadi ada customer saya pakai Selaviv, ada before after saya posting. Terus dengerin personal development. Waktu itu saya dengerin how I recruited 112 people in 30 days. Nah, kalau teman-teman tiap hari melakukan ini, terserah ya angkanya mau berapa. Kalau sekarang angka saya udah naik. Dulu saya bilang saya akan kontak 5 orang setiap hari. Sekarang saya kontak 10 orang setiap hari. Jadi ini, simple banget DMO-nya. Kontak orang baru, follow up, sama saat ini tim saya belum besar, jadi ini ada tim. Jadi kontak orang baru, follow up, kontak timnya. Jadi cek juga timnya ngapain, post di social media, personal development. Ini yang bikin saya tetap on track. Tetap on track. Terus pelajaran yang saya dapat adalah setiap kali kita jatuh itu connect lagi ke why teman-teman. Nah, ini adalah why saya. Ini adalah why saya. Satu, saya mau makin sering traveling sama keluarga saya. Nggak kayak zaman dulu saya nulis skenario. Saya ingin anak-anak saya semua lulus kuliah, gitu. Terus ini adalah partner saya, kita long distance sekarang, jadi ini bikin saya makin semangat untuk berhasil di sana. Karena apa? Biar saya bisa lebih sering ketemu dia, kayak gitu. Jadi connect lah dengan why-nya. Ini why saya dan ini kuat banget karena saya nggak bisa bayangin hidup saya tanpa mereka, tanpa anak-anak saya, tanpa pasangan saya. Lalu datanglah ke training dan event. Nah, dulu ini kan prestasi saya bikin tahun lalu ya. Tahun lalu tuh trainingnya cuma ada 3 biji nih. Tadi pagi saya benerin. Kita punya Senin sampai Sabtu morning call inspiration. Selasa ada ultimate health di kantor. Rabu ada health talk show di kantor. Ada Selaviv Party, ada Jumpstart. Kamis ada Getting Started. Jumat ada Zoom training dari kantor. Sabtu ada Learn from the Leader. Oh ya, saya lupa hari Selasa atau Kamis ada juga Zoom training dari timnya Pak Sam. Itu juga bagus banget. Tapi saya lupa ya Selasa atau Kamis. Gitu. Jadi kalau udah mulai down, connect sama why-nya, datang ke training. Kita ketemu training itu bisa ketemu orang, jadi semangat lagi. Kayak gitu, dapat story-story. Terus, nah, book coaching. Penting banget kalau saya bisa tarik satu hal yang bikin saya tetap jalan terus adalah coaching saya setiap minggu sama William sama Nathan. Kayak gitu. Karena selain sebagai coaching, mereka juga jadi accountability partner saya.
saya udah bilang saya akan kontak 10 orang per hari, setiap Senin saya harus datang untuk Nathan kasih lihat yang saya kontak gitu. Terus, nah kalau males kerja sendiri, cari temen kerja bareng. Kenapa? Kalau kerja bareng kita ngerasa nggak sendirian. Saya biasanya kerja sama Eva. Ini waktu itu kita di Kemang. Jadi kita bisa, wah hari ini lu udah kontak berapa orang kayak gitu. Wah, gue kontak segini orang. Kita juga bisa. Kalau lagi kerja bareng-bareng juga kita bisa. Eva ada yang ngomong kayak gini nih. Jawab apa ya kayak gitu. Kita nggak blank sendirian. Kerja bareng tuh bagus. Kemarin Iril, Fiskal, dan Eva canvassing ke Senayan City. Mereka jalan-jalan dan sebagai resultnya Starbucks di sana memperbolehkan mereka bikin health check seminggu sekali. Nah, coba teman-teman lakukan hal yang sama. Kayak gitu. Nah, ini juga kelilingi orang-orang yang percaya sama mimpi kamu. Nah, ini adalah salah satu core team saya. Ada Nathan, coach saya, mentor saya, ada Alessandro. Alessandro ini downline saya, orang Italia yang sering sekali saya sebut-sebut karena dia ini yang ketika saya baru join di sana, dia yang sebenarnya boost belief saya di sana. Jadi saya memang join di sana karena ibu saya sakit, kayak gitu. Percaya di sana tuh percaya nggak percaya karena ya udahlah gak ada punya pilihan. Saya udah coba dokter, akupuntur, suplemen, tapi ibu saya lagi-lagi stroke. Nah, sebelum saya share ke orang, itu sebenarnya saya serius sana ke Alessandro. Dia ini udah vegan belasan tahun, jadi saya tahu dia concern banget sama kesehatannya. Waktu itu saya bahkan nggak ketemu dia, saya waktu itu cuma di WA, saya lihat di sosial media dia lagi ada di Jakarta, saya WA dia, saya bilang, Ale, saya baru kerja di sini nih, cek deh perusahaannya bagus apa enggak. Perusahaan apa? Suplemen. Terus dia udah yang, itu network marketing, scammer, gini. Terus coba sini, produknya kirim. Saya lihat, saya kirim ingredients-nya Salsansial waktu itu. Karena saya pikir itu kan jagoannya di sana. Saya kirim ingredients Salsansial. Terus respon dia adalah, wow, ini spektrum vitamin mineralnya lengkap sekali. Ini semua yang dibutuhin tubuh. Udah gitu ada folic acid-nya lagi. Padahal saya nggak tahu folic acid itu apa. Dia mention, wah ini ada folic acid-nya. Oke, nih ya, saya mau 2 minggu lagi saya pulang ke Jerman. Dia bilang gitu. Saya mau suplemen 3 bulan untuk saya 3 bulan, untuk istri saya 3 bulan. Saya bingung kan, saya harus kasih apa ke mereka. Akhirnya saya bilang ya udah deh. Akhirnya saya waktu itu begonya saya waktu itu cuma kasih Alessandro Salsansial sama Profavano. Saya kasih istrinya Salsansial, Biomega, Magnecal, Profavano. 3 bulan. Jadi di situ tuh saya langsung wow. Saya bisa jual suplemen waktu itu totalnya hampir 12 juta. Saya bisa jual suplemen sebanyak ini dengan orang yang bahkan nggak ketemu saya gitu. Cuman gara-gara orang ini lihat ingredientsnya Salsansial. Dan saya respect orang ini karena dia vegan, istrinya dokter. Sayangnya karena Yusana dia jadi tertarik. Akhirnya dia sekarang kuliah 2 tahun di Swiss, kuliah nutrisi. Kalau enggak kan dia bisa di Jakarta dan bangun bisnisnya bareng saya. Tapi anyway, kita tetap bangun bisnis dia lewat online. Jadi intinya kelilingi akan banyak orang-orang yang mengecilkan kita. Kayak Anita itu bilang, "Babe, please, jangan jalanin ini. Gue nggak pernah lihat orang jalanin MLM tuh berhasil. Jangan deh, Beb." Gitu, dia bilang gitu. Nah, untungnya saya adalah orang yang kalau di challenge, saya malah loncat gitu. Saya tipe orang yang kalau diinjek, saya loncat gitu. Nggak, ini. Jadi, akhirnya saya bilang sama dia, lihat ya Beb, kalau gue berhasil, lu orang pertama yang gue telepon. Gitu. Dan dia selalu jadi orang yang pertama saya telepon ketika saya dapat rank advancement. Sampai sekarang nggak jadi associate juga, karena dia adalah model orang yang, itu kan lu Beb, lu bisa, gue belum tentu bisa gitu. Nah, teman-teman harus punya mentality, kalau orang lain bisa, saya bisa, karena mentality saya kayak gitu. Jadi jangan pikirin tuh orang-orang yang bilang jangan. Tapi kelilingin orang yang bilang you can do it. Gitu. Jadi ini, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang percaya sama mimpi Anda. Terus, ini juga yang penting, datanglah ke convention.
Karena di convention kita akan dapat bigger picture lagi. Convention pertama di Singapura itu membuka mata saya bahwa saya ada di company yang benar-benar go extra miles untuk mensupport associate-nya. Kenapa saya bilang go extra miles? Saat convention di Singapura itu saya ngelihat semua pembicara yang ngomong di panggung dari kalau ngomongin Kevin Guest atau David Mulhaman nggak usah lah ya, mereka memang orang-orang marketing ya pasti excited. Ini bahkan orang-orang di balik laboratorium, orang-orang IT-nya ketika ngomong di panggung tuh kita bisa lihat passion-nya kayak gitu. Dan ada satu hal yang benar-benar membakar saya waktu itu. Jadi ada orang IT di panggung ngomong soal customer connect. Jadi dia bilang gini, kita kan sebenarnya punya website buat tiap associate, tapi kita lihat penjualan di website itu cuma 0,0000000 sekian gitu. Saya yang gila, saya aja yang associate di sana jarang banget pakai website saya. Ini mereka mikirin loh bahwa ternyata traffic di website tuh kecil. Saya jamin teman-teman yang ada di call ini juga mungkin jarang banget pakai websitenya untuk jualan gitu ya. Anyway, dia bilang kayak gitu. Dia bilang karena itu kita lagi bikin nih apps namanya Customer Connect. Di sini kalian bisa lebih gampang, dan akhirnya dia kasih lihat kasih lihat gambarannya nanti appsnya kayak apa. Saya yang gila ya, orang-orang ini go extra miles gitu, nggak yang ya udah gue kasih website ya udah gitu. Ternyata mereka nge-review bahwa di website ini trafiknya kecil, mereka mikirin gimana bikin sesuatu yang nanti bisa nge-boost kayak gitu. Dan berkat Customer Connect ini saya punya 2 prefer customer, satu di Belgia, satu di New York, terus 2 associate di luar negeri, satu di Milan, satu di Düsseldorf. Dengan ini adalah orang-orang yang ribet banget kalau dikasih website, kan mereka harus buka website, cari-cari sendiri. Tapi kalau di Customer Connect, kita bisa kirim link ketika mereka klik linknya udah menuju apa yang mereka mau. Jadi kayak teman saya di New York, dia bilang, nih gue mau program hamil, gue beli apa? Oh ya udah, saya waktu itu kasih dia prenatal, terus suaminya kokinon segala macam. Saya buka Customer Connect, saya buka produk, saya rekomendasiin produk, terus saya share ke teman saya. Jadi ketika teman saya buka, itu tuh udah masuk ke chart belanja yang isinya 1, 2, 3, 4, 5. Dia tinggal, oke nih, jadi gue beli prenatal, Biomega, Magneta, laki gue Selsansia sama Kokinon. Iya. Udah dia tinggal out, bayar, kelar. Kayak gitu. Tim saya yang di Milan sama di Düsseldorf itu, saya kirim link formulir pendaftaran. Kayak gitu. Nanti mungkin kantor akan ngadain, saya lupa, kayaknya hari ini kantor ada training Customer Connect, jadi jangan lupa datang. Kayak gitu. Ini Customer Connect berguna banget. Jadi di convention kemarin, ini saya Mbak, tuh yang Customer Connect-nya kemarin. saya ketinggalan. Saya kemarin ke Bogor. Nggak apa-apa. Nah, jadi mungkin nanti SCI bisa minta materinya dari kantor dan ngasih training. Jadi intinya datang ke convention itu, satu, ngebuka mata saya bagaimana Usana go extra miles untuk support associate-nya. Yang kedua, saya tuh ketemu associate dari, kebayang ya, kalau di kantor aja kita ketemu 20 orang jadi semangat. Ini bayangin kalau kita ketemu puluhan ribu orang. Dari orang-orang yang udah tua, eksekutif yang sebenarnya dia dulu sebelum Usana adalah direktur, atau justru orang-orang yang nggak lulus kuliah gitu. Kita bisa lihat bahwa Usana is for everyone. Usana works for those who want to do the work gitu. Kayak gitu. Dengar cerita leadernya, ikut trainingnya. Ini makanya saya sayang banget convention tahun ini tidak ada, tapi nanti ada live convention. Jadi datanglah ke convention. Kalau convention dalam arti bisa convention di luar negeri, bisa juga business summit di Indonesia, grand celebration di Indonesia, bahkan Usana Expo, Usana Festival, Learn from Leader. Datanglah ke event-event yang diadakan oleh kantor maupun tim. Karena ini akan nge-boost semangat Anda. Kayak gitu. Nah, ini terakhir,
Kalau tadi semua faktor dari luar, ini faktor dari dalam. Ini saya suka banget. Saya taruh ini nih di ruang kerja saya. Jadi percayalah bahwa kamu bisa. Ini ada satu aktor favorit saya, Meryl Streep. Ini gambar ini adalah dia di subway saat dia habis audisi King Kong, di mana dia ditolak. Jadi dia bilang gini. Saya baca bahasa Inggrisnya dulu ya, nanti saya terjemahin. This was me on my way home from an audition for King Kong where I was told I was too ugly for the part. This was a pivotal moment for me. This one rough opinion could derail my dream of becoming an actress or force me to pull myself up by the bootstraps and believe in myself. I took a deep breath and said, I'm sorry you think I'm too ugly for your film, but you're just one opinion in a sea of thousands, and I'm off to find a kinder tide. Today I have 18 Academy Award. Saya selalu emosional kalau saya baca quote ini. Jadi intinya dia bilang, dia pulang dari audisi King Kong, di mana dia dibilang terlalu jelek untuk peran ini. Itu adalah momen yang penting buat dia. Momen ini berat banget karena bisa menghancurkan mimpi dia, atau bisa bikin dia terbang dan percaya sama dirinya sendiri. Saat itu yang dilakukan adalah dia menarik napas panjang dan berkata, sorry kalau kamu pikir saya terlalu jelek untuk film kamu, tapi pendapat kamu ada cuma satu dari ribuan pendapat, dan saya akan pergi untuk bertemu dengan orang-orang yang lebih baik. Dan hari ini dia punya 18 Academy Award. Jadi kenapa saya selalu emosional kalau saya baca quote ini, karena dalam hidup saya banyak banget orang-orang yang mengecilkan saya. Saya lahir dari keluarga yang kurang beruntung. Saya selalu dianggap invisible. Ketika saya kecil, nulis cita-cita saya adalah jadi penulis skenario dan jalan-jalan keliling dunia. Saya diketawa-ketawain karena ibu saya dulu buka warteg di SD tempat saya sekolah. Jadi kayak yang anak tukang warteg aja mimpi keliling dunia kayak gitu. I wish saya bisa ketemu teman SD saya yang dulu ngomong kayak gitu ke saya dan kasih lihat semua foto-foto jalan-jalan keliling dunia saya. Tapi intinya teman-teman, akan banyak orang-orang yang ketika kita share mimpi kita dan bilang, lu ngayal gitu, lu nggak bisa. Jangan dengerin mereka, dengerin orang-orang yang ini nih. Dengerin orang-orang yang ini yang percaya sama mimpi Anda. Jadi jangan ngerasa kecil ketika dikecilin orang, tapi buatlah diri teman-teman besar dengan belajar, dengan bekerja, dengan bertemu orang-orang yang percaya sama mimpi teman-teman. Dan kabar baiknya adalah orang-orang itu ada di STI. Kita punya mentor-mentor yang hebat banget. Ada William, ada Regina, ada Nathan. Jadi please stay di STI, stay di USANA, and kerja bareng untuk wujudin mimpi kita. Okay. Sorry. I want to try. Ya, itu share saya. Jadi teman-teman yang mau bertanya bagus banget. Ikut nangis. Oh my God. Okay, Nathan, I'm finished. Oh, can you hear me? Yes. Okay. Yeah, it helps when I unmute myself. Okay, well that was amazing. Thank you so much for sharing your story. So what I want to do now is just ask you a couple of questions that we want to ask each of the leaders when they come on and share their stories. So the first one, so you shared a little bit today about, what life was like before and how you got introduced to USANA and what your life is like now.
And did you also share about what your goals and your vision is for the future? Yes, Okay. I share Okay. that my goal in USANA is to become diamond and be in $1 Million Club, and then work with millennials and also mom, because I relate to them so much. Millennials because I have kids that are millennials, and mom because I'm a mom myself. I can feel their limit to work, because either they have to stay at home, or like a single mom like me, the choice is either they be with their kids or they're away from them to make money. And yeah, I want them to I want them to know that there are other way that they can have both. They can be with their kids and also build their empire. Yeah, amazing. That's very inspiring. And I can tell that you're touch moved and inspired. So based on your journey so far, what would you say have been what has been the most challenging moment, or the most challenging moments on your journey so far? I think the lowest point in my life was when, can I share in Indonesia first? Yeah, of course. Yeah, you can just answer. So you've been in USANA for like 3 years, 2 years? 2 years, ya. Yeah. Jadi Nathan 2 years. tanya, challenging terbesar dalam hidup saya itu apa? Jadi saya ingat banget titik terendah di hidup saya itu Desember 2018. Dimana saya benar-benar ngerasa sendirian. Story saya. Sekarang saya udah ngerti mana fakta, mana story. Story saya adalah saya sendirian gitu. Saya ngerasa saya bangun mimpi saya buat anak-anak. Tapi saya ngerasa anak-anak tuh nggak ngertiin kayak gitu. Jadi adalah masalah-masalah di rumah. Terus saya juga ngerasa tim saya kok lembe-lembe toyandoyo gitu ya, gitu. Terus tapi kemudian yang bikin saya bangun dari situ adalah ini mungkin jalan Tuhan juga. Jadi di titik terendah di hidup saya itu sebenarnya sih ini akhirnya setelah saya ikut Asia World, saya menemukan pola. Saya tuh ternyata stres 2 kali tahun, bulan Juli sama bulan Desember. Kenapa di bulan-bulan itu? Karena di bulan Juli itu saya harus bayar kuliah anak sama kontrak rumah ibu saya. Di bulan Desember itu, Januari saya harus nyiapin lagi-lagi uang kuliah anak saya dan sewa saya. Nah, pokoknya intinya di Desember itu tuh saya di titik terendah sampai saya kayak mau quit semuanya. Bukan cuma quit kerja ya, tapi juga quit hidup. Jadi mungkin juga saya share di sini, saya sebenarnya punya suicidal attempt juga kayak gitu. Jadi saya dulu pernah share sama Nathan kalau saya tuh capek banget pura-pura kuat terus. Jadi mungkin yang orang-orang nggak tahu adalah dalam perjalanan saya udah 3 kali pernah mencoba melakukan percobaan bunuh diri kayak gitu, dan terakhir kali dan saya janji sama Tuhan bahwa saya nggak akan melakukan lagi adalah saat ini emang eye opening banget. Jadi saya akan share, saya udah nggak tahan banget waktu itu. Saya udah punya obat-obatan nih di tangan saya untuk settle. Saat itu saya bersama seseorang yang memang drug addicts dan abusive. Waktu itu saya sendirian di rumah, saya udah punya segala macam obat di tangan saya. Saya mau minum tapi nggak ada air. Jadi saya keluar kamar. Pas TV di depan kamar saya itu lagi muter kematiannya Alda Risma. Itu saya langsung dari berdiri, saya langsung kayak meleleh gitu, saya langsung glosor di lantai. Itu saya nangis. Saya bilang saya nggak mau kalau saya mati terus orang tua saya dan anak-anak saya ngelihat saya kayak gitu. Saat itu saya bilang, Tuhan, saya masih mau hidup dan tolong dampingin saya gitu. Nah, itu terakhir masih 2000 berapa ya?
yang ada Risma. Nah, Desember 2018 itu tuh saya ada dalam posisi yang I'm done, I wanna quit. Saya nggak kuat lagi gitu. Terus akhirnya saya ke gym, saya yoga terus ada satu orang teman yoga saya nggak kenal namanya siapa, dia cuma bilang, Mbak, aku ikut pengembangan kepribadian, terus ada graduation, aku nggak punya keluarga di Jakarta, Mbak mau datang nggak? Saya pikir, saya selalu relate sama orang-orang yang sendirian kan. Saya bilang, oke, saya datang ya untuk support dia. Ternyata itu adalah graduation basic trainingnya Asia Work. Saya datang, terus saya ngelihat orang-orangnya tuh yang auranya enak banget, saling pelukan, saling pegangan tangan. Terus akhirnya dari ikut guest event, saya dari ikut graduation basic training, saya diundang lagi ke guest eventnya. Di situ saya bilang, waktu saya udah down, yang saya bilang I'm done, I wanna quit. Tapi saya ingat janji saya sama Tuhan bahwa saya nggak akan melakukan itu lagi. Akhirnya saya bilang, Tuhan, kalau memang saya harus lanjut, kirim bantuan, saya bilang gitu. Send me help, gitu kan. Nah, saya ketemu orang itu undang saya ke Asia World. Akhirnya saya bilang, thank you, mungkin ini bantuan yang mesti saya ambil. Akhirnya saya ikut basic training. Akhirnya di sana saya tergali. Jadi, sebenarnya menjawab pertanyaan Nathan, titik terendah saya adalah ketika saya merasa sendirian, di mana orang-orang nggak ngerti apa yang saya kerjain, gimana orang-orang nggak ngerti saya ngerjain ini buat dia gitu. Tapi lewat Asia Work, saya tahu bahwa itu semua story di kepala saya. Ada fakta, tapi fakta itu saya kasih arti lagi gitu. Itu kenapa di 2019 yang saya tempa adalah diri saya dengan personal development. Jadi kemarin saya bikin rekap di 2019 itu, saya ikut 4 training di Asia Work. Ada basic training, ada mastery retreat, ada advanced training. Terus di tahun ini aja saya udah ikut leadership bootcamp. Kenapa saya invest banyak banget di personal development? Ini yang mungkin orang-orang 2 tahun lalu ketika Natal minta saya ikut landmark, saya marah sama dia. Saya bilang, nggak semua orang punya uang banyak kayak kamu gitu kan, ikut landmark tuh mahal gitu. Tapi saya sekarang baru sadar. Yang saya sadari adalah hidup ini kan motornya saya. Kalau sayanya rusak, saya nggak akan bisa kemana-mana. Ini saya lempar ke teman-teman, bener nggak apa pikiran saya? Kenapa hidup saya tuh kayak maju mundur, muter-muter aja? Karena sayanya rusak gitu. Saya punya banyak luka dari kecil, dibully, dalam pernikahan, di abuse, lalu ketemu orang-orang yang makin membuat saya merasa kecil, berhasil, gagal gitu. Sayangnya saat itu saya lebih banyak dengerin orang-orang yang ngecilin saya lebih banyak mikirin kegagalan saya. Nah, personal development dalam hal ini Asia Work yang bantu saya untuk melihat bahwa apapun yang terjadi itu netral. Apapun yang terjadi itu cuman event, cuman peristiwa, cuman kejadian. Yang ngasih bobot negatif positif itu saya. Yang punya kekuatan untuk mundur atau di tempat atau maju itu saya gitu. Nah, itu maksudnya setelah itu ya di 2019 saya tetap banyak ketemu masalah, tapi masalah-masalah itu nggak bikin saya tidur sehari. Jadi saya punya default saya adalah kalau saya lagi down, saya tuh nggak mau ketemu siapa-siapa. Saya bisa di kamar saya seharian atau 2 hari gitu. Even ketemu anak saya aja nggak mau. Padahal ketika kita lagi sedih dan sendirian, kita akan jatuh ke bawah gitu. Sekarang kalau saya lagi sedih, saya ketemu Nathan, saya ketemu William kayak gitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah momen terberatnya itu ketika saya merasa sendirian dan orang nggak ngerti apa yang saya kerjain, orang nggak support saya. Tapi Sekarang go diamond. Good news-nya adalah itu story, itu bukan fakta gitu. Dan saya bisa menyadari itu ketika saya membekali diri saya dengan personal development. Jadi
Sekarang sih saya sadar bahwa hidup saya ini kalau hidup ini adalah sebuah perjalanan, saya adalah mobilnya, saya adalah motornya. Dan kalau kita mau ke Bandung aja, mobilnya dicek ada bensinnya enggak, mesinnya bener apa enggak. Pernah enggak teman-teman ngecek? Saya dalam keadaan baik nggak ya? Saya ke dalam keadaan oke-oke aja nggak ya? Karena kalau mobilnya rusak, perjalanannya juga akan terhambat. Nah, PR pertama adalah menurut saya ya, dari pengalaman saya, mungkin orang-orang punya pengalaman lain. PR pertama menurut saya adalah benerin mobilnya. Benerin mobil yang akan teman-teman pakai untuk mencapai tujuan teman-teman. Biar kalau ada masalah dari luar, kita bisa hadapi. Biar kalau ada masalah dari dalam, kita juga bisa atasi. That's it. Nathan, so I share my biggest challenge was I think you also know that a couple of times I have a breakdown regarding my kids, my family. Yeah. And then at some point I want to quit, and then I told them what lift me up was personal development, because if this life is a journey and you are the car that bring you to that journey, you have to make sure that the car is okay, because if the car is not okay, you won't get there. So what I did was I work on myself. Yeah. Amazing. It's very inspiring. So what is so if you look back on, you know, whether it's from one of your mentors or one of the people that you've met at the convention, or, you know, in your time since you've been in USANA, what is the best piece of advice that you've received? I think from all the leaders that I met in convention, I have two that like stuck in my mind. First one is the guy from Japan who cannot hear and talk. Yes, remember. Yeah, he shared his story in Singapore. Jadi ada satu leader yang tunarungu dari Jepang. Di situ saya sadar bahwa your only limitation is yourself. Jadi apa yang ngebatasin kita tuh diri kita sendiri. Kita sendiri yang bilang saya nggak bisa ABCD. Nah, kenapa kalau kita bisa bilang saya nggak bisa ABCD, kenapa tidaknya nggak kita coret aja dan jadi saya bisa ABCD? Kayak saya dulu bilang saya nggak bisa public speaking. Tahap pertama coret, saya akan belajar public speaking. Tahap kedua, tulis, saya bisa public speaking. So, the first leader is the one who's deaf and mute, because he remind me that your only limitation is yourself. Leader kedua adalah kemarin yang leader dari Korea. Jadi dia ibu rumah tangga, kerjaannya cuman rumah, nganter anak sekolah, balik ke rumah, nganter anak sekolah, balik ke rumah. Dia mulai USANA itu gak disupport sama suaminya. Jadi di situ saya sadar bahwa ini beneran contoh bahwa even if people think you're nothing, you can be something. Walaupun gak disupport. Dia gak disupport sama suaminya. Tapi dia bisa buktiin bahwa dia bisa, dan bahkan sekarang ini juga yang menginspirasi saya, dibilang saya sampai sekarang nggak berhenti karena saya pengen orang-orang yang dulunya seperti saya bisa seperti saya. Mudah-mudahan ini juga bikin saya nggak berhenti gitu. Kadang-kadang saya masih ngerasa capek. Kayak ini nih, bulan Januari biasa habis bayar apartemen, habis bayar kuliah anak-anak. Tiba-tiba kemarin saya share buka-bukaan aja. Kemarin saya buka di rekening saya cuma ada Rp3.000. Kalau zaman dulu nggak punya uang, itu bisa bikin saya nggak keluar rumah. Tapi kemarin saya ke Bogor, saya presentasi, saya nemenin tim saya. Dan saya semangat karena hari Kamis saya akan dapat uang dari USANA. Dan kemarin itu akhirnya ada satu teman saya yang autoimmune. Waktu ulang tahun saya kasih sel esensial,
kemarin dia WA, Mbak aku mau beli lagi. Terus ketika saya kasih price list, ada harga member, ada harga retail, dia bilang, Mbak aku mau jadi member aja. Kayak gitu. Jadi apa ya? Ketika ketemu hal-hal yang berat, ingat orang-orang yang udah berhasil. Jangan pikirin orang-orang yang gagal, pikirin orang-orang yang berhasil dan selalu pikir bahwa saya juga bisa berhasil. So I share 2 leaders that really inspire me. Is the guy from Japan who remind me that the only limitation is yourself, and then the Korean leader who make me believe that no matter what the circumstances is, whether you have support or not, you can do it, and you can be that support for those who need. The woman from the Philippines, you mean? From Korea, yeah. Oh yeah, I mean she shared her story in Philippines, but she's from Korea. Okay, luar biasa. Okay, so one last question is, if you now, right, if you, Mia, today could travel back in time and sit down with yourself on your first day that you were in USANA, what is the first thing that you would tell yourself to do, and what's one piece of advice that you would give to yourself 2 years ago? I will say to myself, just do it and do whatever the fuck your coach is telling you to do. Jadi kalau saya mulai lagi nih 3 tahun lalu, saya akan bilang jalanin aja, jangan takut nggak bisa. Karena saya kan perfeksionis. Saya mau jalan kalau saya udah ngerasain produknya. Saya mau share kalau saya udah ngerti. Enggak. Jalanin aja dan lakukan semua yang coach kamu lakukan. Jangan bilang enggak. Saya punya cara sendiri atau enggak, saya udah tahu. Kata-kata yang akan menghambat kamu adalah no, I know. I don't want to know because I already know, or no, I have my own way. Percaya itu cuma akan memperlambat jalan kamu. Jadi kalau ada leader kamu, kalau ada coach kamu bilang, caranya kayak gini, bilang oke. Even kalau kamu nggak percaya dia, tanya sama leader yang di atas. Upline saya bilang saya harus gini. Bener nggak sih? Jadi jangan langsung enggak. Saya mau ngerjain ini sendiri, saya udah tahu, terutama buat teman-teman yang mungkin dulunya pernah di MLM lain, terus punya upline yang mungkin teman-teman pikir nggak punya pengalaman, jangan sekali-sekali bilang, Mbak, gue tuh di MLM udah lebih lama dari lu, jadi gue lebih tahu. Enggak, jangan. Lakukan semua yang coachnya katakan. Kalaupun nggak percaya, tanya coach di atasnya dia lagi. Karena nggak ada satupun leader yang nggak pengen lihat timnya berhasil. Kenapa? Karena keberhasilan kamu adalah keberhasilan dia. Poinnya juga karena ke dia. So that's what my one piece advice. Just do it and do whatever the fuck your coach is telling you to do. No question. Okay. And how about what would you say? What would you tell them the first thing to do? Right, like an action. So the first one's a mindset. What about the action? Sit down, write your goal, your why, your story, and your action plan, and work closely with your coach. Jadi, yang pertama harus lakukan adalah saat join, tulis goalnya di USANA, cari kenapa kamu di USANA, tulis story kamu sebelum USANA untuk ngingetin bahwa kamu nggak pengen ada di situ lagi, lalu tulis action plan-nya, dan setiap minggu review yang udah dikerjain, apa yang harus diimprove, apa yang bisa ditambah, apa yang harus dikurangin, dan kerja, work closely with your coach, with your mentor, sampai ketemu polanya. Jadi, kan kita harus create habit ya. Jadi ya minimal 2 bulan, 3 bulan kerja bareng upline-nya secara dekat. Karena begitu kita, di masa 3 bulan pertama akan banyak entah kita nggak tahu ngomong, ditolak, nggak tahu jawab apa, entah kita ngerasanya udah ngapain segala macam tapi nggak berhasil. Begitu kita sendirian, kita akan down dan berhenti. Nah,
Karena itu di masa-masa too painful to stay. Nah, di masa-masa too painful to stay, gandeng aja terus mentornya, jangan dilepasin tangannya. So that's my thing. Like, sit with your mentor, write your goal, write your why, decide on your action plan, and then do the action plan, and then every week review it with your mentor, at least for the first 3 months, until you create a habit and you create your confidence and belief in both in Usana and yourself. Amazing. And that's the humility that's in the 4 values, yeah? Yeah. Okay, that's amazing. So is there anything else that you want to say, or we can take some questions? I don't know. Yeah, maybe we could take some question. Maybe one. Yeah, it's 8:15. So why don't we take 1 or 2 questions if people want to ask any questions that they might have. I just want to say that I'm so inspired by you, Mia, the transformation from the beginning to where you are now. And I can see that you've embraced the 4 values of SDI. Your integrity is amazing. When you say you're going to do things, you do it. Your loyalty to the whole team, not just the people that you work with that you gain financially, but Usana as a whole family, you're loyal to everybody. And your humility, and you put your hand up when you make mistakes. And you don't try to focus on looking good, you focus on being good. And I think that's probably one of the most important values, is this humility. Because when you empty your cup, you can always grow. And if your cup's full, you can't learn anything, and we become arrogant. And I remember at the beginning, your cup was pretty full. So it took you a bit of time to empty it. But the results in every area of your life is increasing because you are humble and you do trust the leadership and you trust their guidance. And then excellence, you bring a high standard to everything you do. You put your heart into everything. And that's showing up, and that's why you're getting the result. So I just want to tell you that I love you. I'm so inspired, and you will definitely become diamond, and you're going to lead your team and other people by setting an amazing example. So thank you for who you are. Congratulations, Bunda. Thank you to all of you. I mean, I think what really Sukses, Mia. Yeah. Jadi, so I just want to share that actually what really amazed me in this journey is through Usana, I dive in myself. Like, I think the biggest thing that I take from Usana is not only the money, but also how I could see that my life is getting better, being a better person, being a better mom, being a better partner. Teman-teman yang nggak lihat saya 10 tahun lalu, kalau lihat saya sekarang senyum-senyum itu itu bukan saya. Dulu tuh saya keras banget. So yeah, I think my journey in Usana and why I joined Usana with STI is meant to be. Like, this is the help that God sent to me, and I'm not letting it go. I will stay. Hidup STI, hidup STI. Luar biasa. And that's part of the reason why we actually do these calls each week, is so that people get reminded that there are people out there that are just like them, that are going through this journey, and for everybody that's on this call, there is a calling for you to also embrace this journey and have the same, transformation for yourself, because there's a lot of people out there that desperately need this work, this
internal journey that you've been on, Mia. There's a lot of people out there that really need this, you know, and it's up to us to have the personal transformation so that we can make a difference for other people. That's amazing. Yes, I agree. And thank you for being so patient with me. Mungkin teman-teman nggak tahu, saya tuh dulu pernah mukulin Nathan loh. So Yeah. you're so patient even when I say leave me alone, even when I hit you. Remember, I hit you so hard that my hands become red. Yesterday, me too. I love you so much. Yeah, I love you too. And remember that's simple duplication as well. You know, like I'll share my story when it's my time on the leader's story. But I've had, you know, William has really been there for me in the past when I've been through some really dark moments as well. So this, all this is it's a journey of going through it yourself and then being a light for somebody else, you know, and just knowing that they're going to be a light for somebody else, and really just passing on that the wisdom and the, you know, everything that you take away from this journey. So it's, you know, it's not just about you, it's about doing that work so that you can be a lighthouse for somebody else. Yes. I remember you told me that when I think I sent you a long email saying that I want to quit. I remember that. You were in Australia. I can see that. That's my ego writing that email, Yeah. playing a victim. Yeah, I remember it was very well written. It was like this poem about you going off on this trek by yourself into the mountains, and it was very well written, but it was all about you going your own way. That's funny. Okay, well, thank you so much, Mia, for sharing your story today. You know, vulnerability is really one of the keys to this business, coming from the heart, sharing the difficult times is just as important as sharing the highlights and the amazing moments, because you never know who's listening and where they're at. You know, you can really change somebody's life. So thank you for sharing vulnerably and sharing from the heart. And next week we have a very exciting opportunity. Mr. Jeremy Stansfield, who's the founder of STI Global, is going to be zooming in with us from Utah in America, and he's going to be sharing about his story and how he started with USANA 28 years ago, and how he founded STI, and how that's become such a legacy. Oh wow! Look forward to it. So can you translate that just so everybody? Oh ya, oke. Jadi teman-teman, ada kabar gembira banget. Minggu depan di Leader Story ada Jeremy Stanfield. Jadi Jeremy ini adalah founder STI Global. Jadi dia akan datang di Zoom, share story-nya dengan kita, gimana dia bangun STI, gimana dia bangun bisnisnya di USANA. Wow, it's amazing if we could have like international leader on Zoom. Thank you, Nathan. Wow. You're welcome. You're very welcome. All right, guys, have a great day. We'll see you tomorrow. Yeah. Nathan, can you put the recording on the chat for everybody, so they can share it with some of the people who couldn't make it today? Sure. Yeah, no problem. Okay, thanks, bro. Yep. Yeah, and if you can, so I'll put the recording in the chat, and then just let all the people know that it's really amazing that they come on these calls each day, and let's try to get our teammates and on these calls, and really remind the people that are in our teams to get on these calls, because, you know, like we said earlier, there are really people that are dying for this information. They're struggling, they're at home, they're feeling alone, they're feeling down, they're feeling like they want to quit. And you never know when the information that they get on these calls could be the thing that changes their day and it really sparks an inspiration for them. Jadi tadi Nathan sampaikan teman-teman yang ada di call ini untuk informasikan morning Zoom call-nya ke timnya, karena kita nggak pernah tahu bahwa
mungkin aja apa yang ada di morning call ini adalah sesuatu yang bisa bikin dia bangkit lagi, atau bisa jadi turning point, atau bisa jadi semangat, jadi motivasi kayak gitu. Jadi selalu ajak timnya untuk datang di morning call. Okay. Thank you so much, Nathan. You're welcome. Have a great day. Love you guys. See you tomorrow. Bye. Love you guys. Have a great day. Bye-bye. I love you all. Bye. Me too.